Halo semua, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan. Ini bukan materi yang baru, ini materi yang sudah sering kita pelajari di SMP dan SMA. Oke. Nah, berkaitan dengan persamaan aljabar, tentu tidak lepas dengan yang dikenal dengan kalimat matematika. Nah, suatu persamaan aljabar itu merupakan suatu kalimat matematika yang berhubungan dengan dua bentuk aljabar yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan melibatkan setidaknya satu variabel. Ingat kembali di pertemuan minggu lalu yang telah kita bahas tentang apa sih bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu adalah satu bentuk yang terdiri dari gabungan angka-angka dan huruf-huruf. Hurufnya kita sebut sebagai variabel, kemudian angka yang berpasangan dengan huruf tersebut, berdampingan dengan huruf tersebut kita sebut sebagai koefisien, kemudian juga ada yang dikenal dengan istilah konstanta. Nah, gabungan dari bentuk-bentuk aljabar ini yang dihubungkan dengan menggunakan tanda sama dengan itu kita kenal sebagai suatu persamaan aljabar. Misalnya kita punya X tambah 1 sama dengan 3. Kita punya variabelnya X, ini merupakan suatu persamaan aljabar. Atau kita punya 2X tambah Y sama dengan negatif 1. X kuadrat Y tambah 1 sama dengan 3X. X pangkat 3Y tambah 2X kuadrat sama dengan 4XY kurang 3XY kuadrat. Nah, kemudian seperti apa sih yang bukan merupakan suatu persamaan aljabar? Bisa dilihat di sebelah kanan yang berwarna merah, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini bukan merupakan suatu persamaan aljabar, ini merupakan suatu kesamaan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Atau negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. X tambah 2 itu bukan merupakan suatu persamaan karena dia hanya merupakan suatu bentuk aljabar. Dia tidak dihubungkan dengan suatu tanda sama dengan. Atau X, Y, Z itu juga bukan merupakan suatu persamaan aljabar. Oke. Berkaitan dengan persamaan aljabar, ada yang dikenal dengan istilah domain. Domain atau dalam ilmu himpunan kita kenal dengan daerah asal ya, daerah asal. Nah, domain dari variabel pada persamaan aljabar adalah himpunan bilangan real yang menyebabkan persamaan aljabar tersebut terdefinisi. Saya ulang, domain dari variabel pada persamaan aljabar adalah himpunan bilangan real yang menyebabkan persamaan aljabar tersebut terdefinisi. Sebagai contoh, kita punya persamaan aljabar di sini. Kalau bisa dilihat, kita punya 1/2 tambah X sama dengan 3/X. Ini merupakan suatu persamaan aljabar karena kita punya variabel di sini. Kita juga punya dua bentuk aljabar, 1/2 tambah X dan 3/X yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Domain dari persamaan aljabar ini adalah himpunan semua bilangan real kecuali negatif 2 dan 0. Kenapa? Karena kalau kita mensubstitusikan negatif 2 ke dalam persamaan aljabar ini, di ruas kirinya dia akan menghasilkan pembagi 0. 1/2 tambah X, kita gantikan X dengan negatif 2, maka ruas kirinya akan menjadi 1/2 tambah negatif 2 atau sama dengan 1/0. Ingat, pembagi dengan 0 tidak terdefinisi. Atau misalnya saya gantikan X di ruas kanan ini dengan 0, maka persamaan ini dia akan menjadi 1/2 tambah X sama dengan 3/X. 3/X kita gantikan X dengan 0, maka menjadi 1/2 tambah 0 sama dengan 3/0. 3/0 merupakan suatu bentuk yang tidak terdefinisi. Nah, ada domain, ada juga himpunan penyelesaian atau solusi dari suatu persamaan aljabar. Atau di SMP, SMA dulu kita biasa singkat dengan HP, bukan handphone ya, bukan handphone, tapi himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu adalah subset atau himpunan bagian
dari domain suatu variabel pada persamaan aljabar yang menyebabkan persamaan tersebut bernilai benar. Saya ulang, himpunan penyelesaian suatu persamaan aljabar adalah subset domain dari variabel pada persamaan aljabar yang menyebabkan persamaan tersebut bernilai benar. Contohnya kita punya ini himpunan penyelesaian dari 1/2 tambah X sama dengan 3/X, yaitu negatif 3. Ingat bahwa negatif 3 ini merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Di bagian sebelumnya telah dibahas bahwa domain dari persamaan aljabar ini yaitu himpunan semua bilangan real kecuali negatif 2 dan 0. Oke. Itu adalah domainnya. Tetapi seandainya saya mengambil X-nya sama dengan 1, maka bentuk ini menjadi apa? 1/2 tambah 1 sama dengan 3/1. Atau bisa kita tulis 1/3 sama dengan 3/1, atau 1/3 sama dengan 3. Itu salah ya, karena 1/3 tidak sama dengan 3. Oleh karena itu 1 bukan merupakan anggota dari himpunan penyelesaian dari persamaan aljabar ini. Kalau saya mengambil X-nya negatif 3, maka persamaan aljabar ini menjadi 1/2 tambah negatif 3 itu sama dengan 3/-3. 1/2 tambah negatif 3 itu sama dengan 1/-1 sama dengan negatif 1. 3/-3 sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh negatif 1 sama dengan negatif 1 menjadi benar nilainya, sehingga himpunan penyelesaian dari suatu persamaan aljabar yang berbentuk ini yaitu himpunan yang anggotanya adalah negatif 3. Ingat, menuliskan suatu himpunan selalu diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Oke. Nah, dalam konsep persamaan aljabar ada yang dikenal dengan persamaan identitas, ada juga yang dikenal dengan persamaan kondisional. Nah, bedanya apa? Persamaan identitas adalah suatu persamaan aljabar yang bernilai benar untuk semua domain dari variabel tersebut. Sederhananya seperti ini. Kita punya sebagai contoh 6x tambah 3 sama dengan 3 kali 2x tambah 1. Kita punya contoh ini, 6x tambah 3 sama dengan 3 kali 2x tambah 1. Saya ambil sembarang x anggota himpunan bilangan real, kalau dimasukkan atau disubstitusikan ke sini, dia akan selalu bernilai benar. Misalnya, saya ambil x sama dengan 1. 6 kali 1 tambah 3 itu sama dengan 9. 3 kali 2 kali 1 tambah 1 itu juga sama dengan 9. 9 sama dengan 9, maka dia benar. Saya ambil x sama dengan 0. 6 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. 3 kali 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Intinya adalah kalau kita memasukkan semua anggota himpunan bilangan real ke dalam persamaan ini, dia akan selalu bernilai benar. Itu disebut dengan persamaan identitas. Beda dengan persamaan kondisional, artinya cuma ada nilai x tertentu saja yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan aljabar ini akan menghasilkan suatu akan menyebabkan persamaan aljabar tersebut bernilai benar. Misalnya ini 6x tambah 3 sama dengan 9, hanya x sama dengan 1 yang disubstitusikan ke dalam persamaan ini akan menyebabkan persamaan ini bernilai benar. Atau kita punya sebelumnya hanya x sama dengan negatif 3 yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan aljabar ini akan menyebabkan persamaan ini bernilai benar. Nah, persamaan aljabar seperti ini 1/2 tambah x sama dengan 3/x, juga ini 6x tambah 3 ini disebut sebagai persamaan kondisional. Nah, dua persamaan aljabar itu juga disebut ada istilah ekuivalen ya, ada istilah ekuivalen. Dua persamaan aljabar disebut ekuivalen jika keduanya mempunyai himpunan solusi yang sama. Misalnya ini
2x tambah 1 sama dengan 3. X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. 4x tambah 2 sama dengan 6. X yang memenuhi juga adalah X sama dengan 1. Maka kita dapat menyatakan bahwa persamaan 2x tambah 1 sama dengan 3 ekuivalen dengan 4x tambah 2 sama dengan 6. Dia juga akan ekuivalen dengan apa? Persamaan-persamaan aljabar yang lain yang mempunyai himpunan solusinya, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 1. Ya, kayak gitu ya. Oke, untuk persamaan aljabar cukup. Sekarang saya rasa untuk persamaan aljabar ini kalian pasti bisa, karena ini konsep dasar dalam matematika berkaitan dengan persamaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang persamaan linear satu variabel. Kita membahas saja tentang konsep-konsep pentingnya. Jadi secara matematis, suatu persamaan linear satu variabel atau yang dikenal dengan SPLSV adalah suatu persamaan berbentuk AX tambah B sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0. A-nya adalah anggota himpunan bilangan real, B juga anggota himpunan bilangan real, dan X berderajat 1. Nah, kenapa disebut sebagai persamaan linear? Karena setiap persamaan yang berbentuk seperti ini, AX tambah B sama dengan 0 ini, atau AX tambah B sama dengan C, juga bisa ditulis seperti itu. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, grafiknya akan berupa garis lurus. Ya. AX tambah B sama dengan 0, juga ada juga yang menulisnya sebagai AX tambah B sama dengan C. Nah, gitu. Oke. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, 0 kali X maka menghasilkan 0. Sehingga itu bukan lagi merupakan suatu persamaan, dia menjadi suatu kesamaan mungkin. Ya. Kalau kita punya A-nya sama dengan 0, A kali X sama dengan 0, maka dia bukan lagi merupakan suatu persamaan. Nah, berkaitan dengan definisi ini, ada juga definisi lanjutan, yaitu bilangan M adalah penyelesaian dari persamaan Fx sama dengan Gx jika dan hanya jika Fm sama dengan Gm. Himpunan semua penyelesaian dari suatu persamaan disebut sebagai himpunan penyelesaian. Saya ulang, bilangan M adalah penyelesaian dari persamaan Fx sama dengan Gx jika dan hanya jika Fm sama dengan Gm. Himpunan semua penyelesaian dari suatu persamaan disebut sebagai himpunan penyelesaian. Definisi yang kedua, artinya jika 3 adalah penyelesaian dari himpunan dari persamaan Fx sama dengan Gx, maka F3 sama dengan G3, misalnya seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya, kita punya persamaan 2x tambah 7 sama dengan 3x tambah 4. Diminta menentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini yang saya ingin tunjukkan adalah biasanya kita di SMP, SMA, di SD itu menggunakan istilah pindah ruas. Misalnya 2x tambah 7 sama dengan 3x tambah 4, maka 7 pindah ruas ke kanan, yaitu 2x sama dengan 3x tambah 4 kurang 7. Dalam matematika tidak ada istilah pindah ruas. Yang kita gunakan adalah menjumlahkan atau mengurangkan dengan inversenya. Misalnya 2x tambah 7 sama dengan 3x tambah 4. Nah, saya mau menghilangkan 7 di ruas kiri, maka saya menjumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan inverse penjumlahan dari 7, yaitu negatif 7. Sehingga 2x tambah 7 sama dengan 3x tambah 4 bisa kita tulis sebagai 2x tambah 7 kurang 7 sama dengan 3x tambah 4 kurang 7. Kita selesaikan, dapatnya 2x sama dengan 3x kurang 3. Kemudian dengan cara yang sama, saya mau menghilangkan 3x di ruas kanan, maka kedua ruasnya kita kurangkan dengan 3x. 2x kurang 3x sama dengan 3x kurang 3x kurang 3. Atau bisa kita tulis sebagai negatif x sama dengan negatif 3. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, kita dapatkan x sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya, yaitu ingat selalu kurung kurawal
3 kurung kurawal, kayak gitu. Mulai sekarang belajar untuk menghilangkan penggunaan kata pindah ruas, karena dalam matematika tidak dikenal istilah pindah ruas. Yang ada adalah penjumlahan atau pengurangan dengan inversnya. Nah, ini contoh yang kedua, 2x tambah 1 per 2 kurang x kurang 1 per 3 sama dengan 1. Kita cari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Kita samakan penyebut dengan 6, sehingga 6 bagi 2, 3 dan seterusnya. 6 bagi 2, 3 kali ini, 6 bagi 3, 2 kali ini. Tinggal kita operasikan, kita selesaikan seperti ini dengan operasi aljabar biasa, sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 1/4, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu kurung kurawal buka 1/4 kurung kurawal tutup, kayak gitu ya. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, dikatakan sistem karena apa? Pertama, SPLDV ini dia mengandung setidaknya dua persamaan linear. Ingat ada kata linear di sini, maka setidaknya dua persamaan linear yang masing-masingnya mengandung dua variabel berpangkat 1. Jadi setidaknya dua variabel berpangkat 1. Selama ini yang kita kenal bentuknya seperti ini ya. Ax tambah by sama dengan c, px tambah ky sama dengan r. Kalau saya mau nambahkan lagi persamaan yang ketiga, misalnya mx tambah ny sama dengan p, dx tambah ey sama dengan h, kita punya persamaan, sangat boleh. Itu juga merupakan suatu persamaan linear dua variabel. Intinya adalah persamaan-persamaan tersebut mengandung dua variabel yang sama, x semuanya x dan semuanya y, misalnya di sini. Kemudian pangkat semua variabelnya sama, yaitu pangkat 1, dan mereka mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Jadi ada nilai x dan y yang sama, yang jika disubstitusikan ke dalam semua persamaan ini akan menghasilkan persamaan tersebut bernilai benar, kayak gitu. Oke. Ingat bahwa a, b, p dan q adalah konstanta bukan 0. Kalau dia 0, maka pasti perkalian dengan variabelnya akan menghasilkan 0, kayak gitu. Sehingga dia akan, kalau misalkan di sini kita punya a nya 0, maka akan tersisa by sama dengan c. Ini bukan lagi menjadi persamaan linear dua variabel, tapi menjadi persamaan linear satu variabel. Atau juga di sini kalau saya punya y nya sama dengan 0, saya punya y sama dengan 0, maka dia akan menjadi px sama dengan r. Dia bukan lagi menjadi SPLDV, bukan lagi menjadi PLDV, tapi menjadi PLSV, kayak gitu. Ingat, penyelesaiannya adalah pasangan-pasangan bilangan yang jika disubstitusikan ke dalam masing-masing persamaan akan menyebabkan persamaan-persamaan tersebut bernilai benar. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu SPLDV. Yang paling sering digunakan di SMP dan SMA adalah ini: metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, metode grafik. Saya yakin di SMA metode yang ketiga ini sudah dikenal, ya, metode yang kelima ini sudah dikenal, metode matriks. Ya, kayak gitu ya. Pertama, kita dengan metode substitusi. Ya, ini intinya adalah dari metode substitusi. Kalau kalian mengajarkan tentang metode substitusi kepada anak-anak murid kalian nanti kalau sudah jadi guru, intinya adalah kita perhatikan salah satu persamaannya, kita nyatakan salah satu persamaannya dalam suatu variabel. Misalkan kita nyatakan dalam x atau dalam y untuk soal yang ini. Kemudian misalnya di sini saya nyatakan 2x kurang y sama dengan 3 ke dalam bentuk y sama dengan apa. Kemudian kita substitusikan nilai y ini ke dalam persamaan yang lain, misalkan ke dalam persamaan yang kedua ini, sehingga kita peroleh nilai x nya. Kemudian nilai x ini kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan yang lain, sehingga kita akan memperoleh nilai y nya. Jadi di sini saya punya 2x kurang y sama dengan 3, saya nyatakan dulu persamaan 2x kurang y sama dengan 3 ini ke dalam bentuk y sama dengan 2x kurang 3. Kita menyisakan cuma y di sini, hanya y saja atau hanya x saja. Kemudian nilai y ini atau nilai x, misalnya kalian menggunakan x, kalian substitusikan ke dalam persamaan yang lain, misalnya ke dalam
X tambah 2Y sama dengan negatif 3, Y nya kalian gantikan dengan ini sehingga memperoleh ini dapat X sama dengan 2. X ini kalian substitusikan ke sembarang persamaan, mau yang pertama bisa, kedua bisa, kalian akan dapatkan nilai Y. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan pasangan bilangan. Ingat, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan pasangan bilangan. Karena dia himpunan pasangan bilangan, maka ada kurung kurawal buka, ada kurung biasa. Kurung biasa 2,1 kurung biasa lagi baru kurung kurawal. Ini ada maknanya ya. Perhatikan selalu bentuk ini. Bentuk ini ada maknanya. Kurung kurawal dan kurung kurawal ini menandakan bahwa ini adalah suatu himpunan. Kurung biasa ini menandakan bahwa ini adalah pasangan bilangan yang pertama, yaitu 2 X nya sama dengan 2 dan Y nya sama dengan 1. Ingat selalu kurung kurawal dan kurung biasa ini ada maknanya. Kurung kurawal menyatakan himpunan dan kurung biasa ini menyatakan pasangan bilangannya X, Y nya. Oke. Metode kedua, metode eliminasi. Ini metode yang juga kalian sudah sering gunakan dulu pasti. Kita pertama eliminasikan X, yaitu kita mengalihkan persamaan pertama dan persamaan kedua dengan suatu bilangan tertentu sehingga menghasilkan X nya sama dengan 0. Di sini saya kalikan 1, saya kalikan 2 sehingga pengurangan persamaan pertama dan kedua akan menghasilkan X nya 0. X nya 0 tinggal menyisakan negatif 5Y sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan 1. Eliminasikan X, kemudian eliminasikan Y. Dengan cara yang sama kita eliminasikan Y sehingga kita mendapatkan ini 2,1. Oke. Selanjutnya yang ketiga, metode eliminasi substitusi. Nah, ini yang paling sering digunakan. Caranya adalah kita eliminasikan dulu. Misalkan di sini saya mengeliminasikan X-nya dulu. Saya mengalihkan persamaan pertama dan persamaan kedua dengan dua bilangan ini 1 dan 2 sehingga menghasilkan X-nya sama dengan 0. Ketika dikurangkan, kita akan memperoleh X-nya sama dengan 0 di sini. Sehingga menyisakan Y sama dengan 1, kita substitusikan Y sama dengan 1 ke dalam salah satu persamaan yang ada. Bisa ke 2X kurang Y sama dengan 3, bisa juga ke X tambah 2Y sama dengan 4. Di sini saya substitusikan dia ke 2X kurang 1 sama dengan 3 sehingga kita peroleh sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu ini. Oke. Cara yang keempat dengan menggunakan grafik. Kita tinggal kita menggambarkan grafik dari masing-masing persamaan. Misalnya pertama saya menggambarkan 2X kurang Y sama dengan 3. Saya gambarkan ini yang warna merah. Saya menggambarkan 2X kurang Y sama dengan 3. Kemudian saya gambarkan yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 4, yang ini. Kemudian saya mencari titik potongnya. Ternyata setelah digambarkan kedua grafik ini berpotongan di titik 2,1. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut 2,1. Titik potong ini. Jadi kita gambarkan 2X kurang Y sama dengan 3 yang pertama, kita gambarkan X tambah 2Y sama dengan 4 yang kedua, kemudian kita mencari titik potongnya. Oke. Yang kelima dengan menggunakan metode matriks. Ini dikenal dengan menggunakan aturan Cramer, yaitu pembagian determinannya. Jadi pertama saya mencari determinan utamanya, yaitu kita perhatikan koefisiennya. 2X kurang Y sama dengan 3, X tambah 2Y sama dengan 4. Kita perhatikan koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 2, negatif 1, 1 dan 2. Kita tuliskan di sini koefisiennya 2, negatif 1, 1, 2. Kemudian kita cari nilai determinannya. 2 kali 2, determinan ini 2 kali 2 dikurangi dengan 1 kali negatif 1. 2 kali 2 4 dikurangi dari 1 kali negatif 1, negatif 1 sama dengan 5. Kemudian cari determinan X. Determinan X itu artinya apa? Nilai di X, koefisien X, nilai koefisien X yang 2 dan 1 ini
kita gantikan dengan ini, ruas kanannya ini, yaitu 3 dan 4. 2 dan 1 kita gantikan dengan 3 dan 4. Kemudian dengan cara yang sama, 3 kali 2 dikurangi dengan negatif 1 kali 4, kita dapatkan 10. Kemudian tentukan nilai determinan Y dengan cara yang sama. Tempat untuk koefisien Y, karena yang dicari adalah nilai determinan Y, maka tempat untuk koefisien Y di sini negatif 1 dan 2 kita gantikan dengan ruas kanan ini, kita gantikan dengan 3 dan 4, sehingga determinan utama yang ini dia menjadi 21 tetap, sedangkan yang ini nilai determinan Y, nilai koefisien Y nya diganti dengan 3 dan 4. Kemudian kita tinggal kalikan, 2 kali 4 kurang 3 kali 1 sama dengan 5. Nah, sehingga nilai X nya adalah nilai determinan X per nilai determinan utama, yaitu 10 per 5 sama dengan 2. Sedangkan nilai Y nya yaitu nilai determinan Y, yaitu 5, dibagi dengan nilai determinan utama, yaitu 5 juga, sehingga 5 per 5 sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu kurung kurawal buka, pasangan terurut 2,1, kurung kurawal tutup. Nah, itu adalah 5 metode yang dapat digunakan dalam menentukan atau dalam menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Sedangkan yang bagian yang berikutnya berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sama seperti pada SPLDV, pada SPLDV ini kata linear ini juga berarti bahwa jika digambarkan dalam grafik, dia akan menghasilkan suatu grafik yang berbentuk garis lurus pada bidang pada ruang 3 tentunya. Kemudian dia punya variabelnya ini semuanya variabel berpangkat 1, yaitu X, Y, dan Z misalnya, atau A, B, dan C, atau M, N, O, dan sebagainya. Nah, ada 5 metode yang tadi juga bisa digunakan sebenarnya, juga dengan metode grafik bisa untuk menentukan solusi dari suatu SPLTV. Ini yang paling sering digunakan: metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, eliminasi, substitusi, metode matriks. Nah, metode matriks ini terbagi atas 2 lagi, yaitu bisa dengan menggunakan determinan matriks sama seperti tadi pada SPLDV, atau juga dengan menggunakan inverse matriks. Nah, dua-duanya ini termasuk dalam metode matriks. Beda dengan yang tadi ya, yang tadi kita cuma belajar menggunakan determinan saja. Di sini kita coba belajar bagaimana menentukan penyelesaiannya dengan menggunakan metode matriks, khususnya menggunakan inverse matriks. Nah, ini contoh soalnya kita ini, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Ini kebetulan kita menggunakan cuma 3 buah persamaan. Kalau saya mau nambahkan lagi satu persamaan di sini, misalnya X tambah Y tambah Z sama dengan 3, saya tambahkan lagi satu persamaan lagi di bawah persamaan yang kelima, boleh. Intinya yang harus berjumlah 3 adalah variabelnya. Oke. Persamaannya 2 saja juga boleh, mau 3 boleh, 4 boleh. Intinya yang berjumlah 3 adalah variabelnya. Itu yang mencirikan dari suatu SPLTV, dan persamaannya lebih dari 1, sehingga kita bisa menggunakan kata sistem ya. Yang pertama ini, kalau metode substitusi eliminasi sudah tahu, sudah biasa. Kita coba gunakan metode yang ketiga, ini yang paling lazim digunakan, yaitu menggunakan metode campuran. Metode campuran seperti ini. Bagaimana menentukan solusi dari suatu SPLTV menggunakan metode campuran? Yang pertama di sini, kalau dari soal ini, yang pertama adalah kita mengeliminasikan variabel Z. Kita mengeliminasikan variabel Z dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis kembali di sini X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4.
karena kita mau menghilangkan Z-nya, maka kita kalikan bagian persamaan pertama dengan negatif 2 dan persamaan kedua dengan 1, menghasilkan ini. Ketika dikurangkan, negatif 2Z kurang 2Z hasilnya 0 ya, sehingga menghasilkan ini 5x tambah 3y sama dengan negatif 16. Intinya adalah kalau kita sudah pada tahap pertama kita mengeliminasikan Z, maka pada tahap kedua juga kita eliminasikan Z. Oke. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan dari 3 variabel cuma menyisakan 2 variabel. Dari 3 variabel di sini kita tinggal menyisakan 2 variabel, yaitu 5x tambah 3y sama dengan negatif 16, variabel x dan variabel y. Dan juga di sini x kurang y sama dengan 2, variabel x dan variabel y. Kita eliminasikan z dan z juga di sini. Kalau sudah dapat persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan linear 2 variabel x dan y, tinggal kita eliminasikan lagi, kita substitusikan dia lagi sehingga kita mendapatkan nilai x-nya berapa, y-nya berapa. Misalnya di sini dari metode ini kita dapatkan y-nya sama dengan 3 dengan mengeliminasikan x pada persamaan negatif 5x tambah 3y sama dengan negatif 16 dan x kurang y sama dengan 2. Kita eliminasikan x di sini, kita kalikan dengan 1 dan 5 sehingga kita mendapatkan y sama dengan 3. Kita substitusikan y sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan yang hanya memuat 2 variabel, yaitu kita bisa substitusikan dia ke x kurang y sama dengan 12, atau kita substitusikan dia ke ini negatif 5x tambah 3y sama dengan negatif 16. Di sini saya memilih yang lebih mudah, saya substitusikan y sama dengan 3 ke persamaan ini, x kurang y sama dengan 12. Kalau kalian mau pakai ini juga bisa, sehingga kita peroleh dapat hasilnya x sama dengan 5. X sama dengan 5. Kemudian sudah punya x, sudah punya y, tinggal cari z. Nah, ingat untuk cari x dan cari y kita gunakan persamaan yang lebih sederhana, yang cuma memuat 2 variabel. Untuk cari z kita masukkan x, kita masukkan y ke salah satu dari antara 3 persamaan ini untuk mendapatkan nilai z. Di sini saya masukkan dia ke, atau saya substitusikan x dan y-nya ke dalam persamaan yang pertama, yaitu x kurang 2y tambah z sama dengan 6, sehingga kita peroleh hasilnya z sama dengan 7. Ini baru nilai x, nilai y, dan nilai z nya. Sedangkan jika diminta himpunan penyelesaiannya, ini masih kurang. Himpunan penyelesaiannya yaitu harusnya kurung kurawal buka pasangan terurut 5,3,7 kemudian kurung kurawal tutup, itu ya pasangan terurutnya. Itu yang saya lupa masukkan di bagian sini, tapi kalian bisa menambahkan sendiri ya. Jadi bentar. Jadi sehingga di sini kita bisa menambahkan sendiri di bagian sini. Mungkin kalian bisa mengeditnya sendiri bahwa sabar ya. Oke, biar nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya, bahwa ini kurung kurawal buka, kemudian kurung biasa buka, kemudian 5,3,7 kurung biasa tutup, menandakan bahwa anggota ini adalah pasangan terurut 5,3,7, lalu kurung kurawal tutup menandakan bahwa itu adalah suatu himpunan. Oke, ini metode campuran. Selanjutnya metode matriks. Pertama kita menggunakan metode matriks dengan determinan. Untuk metode matriks dengan determinan hampir sama seperti yang sebelumnya. Kita mencari dulu, misalnya di sini kita punya A ini sebagai sebagai matriks dari koefisiennya 137, negatif 2, 1, negatif 6, negatif 2, 1, negatif 6, 1, negatif 2, negatif 1, 1, negatif 2, negatif 1.
kita mencari determinan dari ini atau determinan utama tadi, kalau ingat di SPLDV, dengan menggunakan cara sarus. Kalau masih ingat di SMA kalau saya tidak salah, kita menuliskan 137 negatif 2 1 negatif 6 1 negatif 2 negatif 1, lalu kita menambahkan lagi dua kolom pertama yaitu 137, kita tuliskan kembali di sini, kemudian negatif 2 1 negatif 6 kita tuliskan kembali ke sini, negatif 2 1 negatif 6, kemudian ke arah diagonal kanan bawah ini kita menjumlahkan hasil perkaliannya ya. Jadi 1 kali 1 kali negatif 1. Oke. Tambah ini ya, tambah. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 kali 7 ini. Tambah 1 kali 3 kali 1 kali 3 kali negatif 6 ini. Kemudian kita balas dia dengan kurang, yaitu kurang 7 kali 1 kali 1, 7 kali 1 kali 1, kurang negatif 6 kali negatif 2 kali 1, negatif 6 kali negatif 2 kali 1, kurang negatif 1 kali 3 kali negatif 2, negatif 1 kali 3 kali negatif 2, sehingga hasilnya adalah ini, negatif 16. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk AZ ini adalah kita ingin mencari determinan Z-nya. Determinan Z berarti kita punya yang pertama tadi 137 negatif 2 1 negatif 6 1 negatif 2 negatif 1. Karena determinan Z yang dicari, maka kolom yang memuat variabel Z, memuat koefisien dari variabel Z, kolom yang memuat koefisien dari variabel Z kita gantikan dengan 6, 4, dan 10, sehingga dia berbentuk seperti ini. Jadi kolom yang memuat variabel Z di sini yang harusnya adalah 1 negatif 2 negatif 1, kita gantikan dengan 6, 4, dan 10. Kemudian seperti tadi kita tuliskan kembali kolom pertama di sini 137 dan kolom kedua di sini negatif 1 negatif 2 1 negatif 6. Tinggal kita tuliskan 1 kali 1 kali 10 ini tambah, karena ini tambah di sini ya, tambah satu ya, tambah negatif 2 kali 4 kali 7 ini, tambah 6 kali 3 kali negatif 6. Oke. Kurang, kali ini kurang 7 kali 1 kali 6, kurang negatif 6 kali 4 kali 1. Oke. Kurang 10 kali 3 kali negatif 2. Tinggal kita cari hasilnya, kita operasikan biasa, dapatnya negatif 112. Dengan cara yang sama kita mencari untuk determinan Y, yaitu kita menggantikan ini ke bagian koefisien Y, dan determinan Z dengan cara yang sama ya. Kita menggantikan koefisien determinan X, kita gantikan koefisien dari X dengan nilai ini 6, 4, 10. Kita akan memperoleh nilai dari determinan AY yaitu negatif 48, determinan AX kamu akan dapatkan nilainya negatif 80. Coba dites ya, coba dicari. Kalau caranya betul, kalau cara kalian betul, kalian akan dapatkan hasilnya negatif 80 untuk determinan AX dan negatif 48 untuk determinan AY. Oke. Sehingga mencari nilai X sama dengan nilai determinan X AX per determinan utama A sama dengan negatif 80 per negatif 16 sama dengan 5. Begitu juga untuk Y sama dengan determinan AY per A sama dengan 3, dan nilai Z yaitu determinan AZ per A sama dengan 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu apa? Kurung kural. Saya minta maaf, saya lupa tulis di sini, tapi saya yakin kalian bisa tulis. Kurung kurawal buka, kemudian himpunan pasangan terurut buka kurung biasa 5,3,7, kemudian tutup kurung biasa menandakan bahwa pasangan terurut 5, 3, dan 7, kemudian kurung kurawal tutup menandakan suatu himpunan. Oke, itu untuk metode matriks menggunakan determinan matriks
yang intinya adalah caranya sama dengan yang pada SPLDV, caranya sama persis, tapi untuk determinannya di sini kita menggunakan aturan Sarus di sini. Aturan Sarus yaitu diagonal kanan bawah kamu jumlah, diagonal kiri bawah kamu kurangkan. Seperti itu ya. Ya, cara berikutnya yaitu menggunakan inverse matrix. Cara ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep matriks. Yang pertama, kita kembali ke soalnya. Kita punya SPLTV yang terdiri dari 3 persamaan linear, 3 variabel, x kurang 2y tambah z sama dengan 6, 3x tambah y kurang 2z sama dengan 4, dan 7x kurang 6y kurang z sama dengan 10. Langkah pertama, kita mencari minor kofaktor dari matriks koefisiennya. Jadi pertama kita membentuk koefisiennya, yaitu bentar ya, iya, yang ini. Jadi konsep kita adalah kita punya persamaan AX sama dengan A kali X sama dengan B. X dapat kita peroleh dengan mengalihkan A inverse dan B, atau AX sama dengan B, A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. A inverse kali A sama dengan matriks identitas sama dengan A inverse kali B, sehingga matriks identitas kali X sama dengan matriks X sama dengan matriks A inverse kali matriks B. Atau kita tuliskan sebagai berikut. Bentuk ini, bentuk SPLTV tadi kita nyatakan dalam perkalian matriks sebagai berikut seperti ini. Ini adalah koefisiennya. Ingat 137, 137, negatif 2, 1, negatif 6, negatif 2, 1, negatif 6, 1, negatif 2, negatif 1, 1, negatif 2, negatif 1. Kemudian ini adalah matriks dari variabelnya X, Y, Z, dan ini hasilnya 6, 4, 10. Kalau perkalian matriks ingat ya, ini 3 kali 3 ordonya, ini ordonya adalah 3 kali 1. Matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 1 akan menghasilkan matriks berordo 3 kali 1. Ingat perkalian 2 matriks, itu konsep di SMA. Matriks berordo A kali B dikalikan dengan matriks berordo B kali C, maka akan menghasilkan matriks berordo A kali C. Matriks berordo 3 kali 3 dikalikan matriks berordo 3 kali 1 akan menghasilkan matriks berordo 3 kali 1. Dengan menggunakan konsep ini, maka kita punya nilai X-nya, matriks X-nya itu adalah matriks A inverse kali B, matriks B. Sehingga yang pertama kita harus cari adalah matriks ini, A inverse-nya. Ingat, pertama kita cari dulu minor kofaktor. Kita bentuk dulu matriks kofaktornya. Matriks kofaktor atau matriks C ini adalah matriks yang terdiri dari minor kofaktor. C11, C12, C11 artinya minor kofaktor untuk baris pertama, kolom pertama. Juga C12 baris pertama kolom kedua, C13 baris pertama kolom ketiga, C23 baris kedua kolom ketiga, C33 baris ketiga kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, minor kofaktornya kita cari dulu. C11 sama dengan apa? Negatif 1 dipakatkan penjumlahan ini, 1 tambah 1, 1 tambah 1 dikalikan dari determinannya. Ingat, C11 itu kan yang ini, A11 kan yang ini toh. Maka kita menutup bagian ini, kita tutup bagian ini, kita tutup bagian ini, kita cari determinan dari bagian ini, 1, negatif 6, negatif 2, negatif 1. Sehingga di sini bisa dilihat C11 sama dengan negatif 1 kali 1 tambah 1 dikalikan determinan. Lihat garis tegak ini menunjukkan determinan dari apa? Ini kan 1, 1, saya tutup yang ini, saya tutup yang ini. Determinan dari yang ini, 1, negatif 6, negatif 2, negatif 1. Ini sama dengan hasilnya ini, negatif 13. C12 juga dicari dengan cara yang sama. C12, ingat, C12 itu letaknya di sini ya. Ini C12 ya. C12 ini adalah minor kofaktor dari ini A12.
patokannya kita ini saja, 1,2 nya ini saja. 1,2 ini berarti dia pasangannya dengan yang ini. Itu berarti C12 sama dengan negatif 1 pangkat 1,2 1 tambah 2 dikalikan determinan dari 1,2 itu kan yang ini ya, pasangannya dengan yang ini. Kita tutup yang ini, kita tutup yang ini. Kita tutup sepanjang garis horizontal dan sepanjang garis vertikal yang melalui A12 ini. Kita mengambil ini 37 negatif 2 negatif 1. 37 negatif 2 negatif 1 ini 37 negatif 2 negatif 1, sehingga ini menjadi negatif 1 pangkat 3 dikalikan dengan 3 kali negatif 1 dikurangi dengan 7 kali negatif 2. Hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan C13. C13 itu letaknya di mana? Lihat, letaknya di sini C13. Ini C13 kan ini dia bersesuaian dengan ini A13. Berarti negatif 1 tetap pangkat 1 tambah 3 dikalikan dengan determinan dari ini. Ini kan 13 ya. Tutup sepanjang garis vertikal, tutup sepanjang garis horizontal. Kita mengambil yang ini. Jadi determinan dari 3, 7, 1, negatif 6 yang ini. Negatif 1 pangkat 1 tambah 3 dikalikan determinan dari 3, 7, 1, negatif 6. Tinggal dikalikan 3 kali negatif 6 kurang 7 kali 1. Ini hasilnya ini. Lakukan semua dari C11, C12, C13, semuanya ini dilakukan dengan cara yang sama seperti ini sampai di C33. Oke. Sehingga kita akan memperoleh matriks kofaktornya. Setelah kita dapatkan semua ini dari C11 sampai C33, kita masukkan kembali ke dalam ini. Kita masukkan semua nilainya ke dalam matriks kofaktor ini. Kita akan memperoleh matriks ini. Jadi saya ulang lagi, semua nilai C yang kita dapatkan di sini kita substitusikan ke dalam ini matriks kofaktor ini, sehingga kita akan memperoleh matriks ini. Oke. Ini namanya matriks kofaktor. Nah, sehingga dari matriks kofaktor ini kita bisa menghitung nilai A join A. A join A. Ingat di SMA, A join A itu adalah transpos dari kofaktor matriks A. A join A, matriks A join A ini adalah transpos baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Nah, transpos baris jadi kolom, kolom jadi baris dari matriks kofaktor A. Jadi kita punya yang ini, maka A join A adalah baris menjadi kolom. Lihat. Oke. Baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Kolom menjadi baris. Kolom menjadi baris. Kolom menjadi baris. Sehingga kita memperoleh ini matriks A join A dengan menggunakan rumus yang sudah dipelajari di SMA dulu. Inverse dari matriks A adalah 1 per determinan A kali A join A. A join A ini yang ini, sehingga matriks A inverse atau inverse dari matriks A inverse itu adalah 1 per determinan A, 1 per negatif 16. Ini adalah determinan A. Determinan A ini adalah determinan dari matriks yang ini adalah matriks A, ini determinan dari matriks yang ini yang bisa kita cari dengan menggunakan cara Sarus yang sebelumnya. Saya ulang, determinan dari matriks A ini, det A ini adalah determinan yang dapat yang kita peroleh dari ini, yang kita peroleh dengan menggunakan cara Sarus sebelumnya. Oke. Sehingga dengan menggunakan cara ini kita akan memperoleh ini negatif 16, sehingga A inverse sama 1 per negatif 16 dikalikan dengan semua ini, Oke. Sehingga solusinya kita kembali lagi ke rumus ini, X sama dengan A inverse kali B, sehingga X sama dengan ini A inverse ya, A inverse kali B ya. Ini ya, X sama A inverse kali B, berarti ini B nya 6, 4, 10. Maka X sama dengan A inverse itu yang ini, A inverse ini dikalikan dengan B 6, 4, 10.
Sehingga setelah dikalikan, silakan kalian mengalikan sendiri perkalian matriks. Saya harap masih ingat. Nanti tolong dikerjakan di tugas bagaimana mengalikan ini sehingga memperoleh hasilnya ini 537. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan kurung kurawal ini yang anggotanya adalah pasangan terurut 5, 3, dan 7. Oke, materi kita sampai di sini. Silakan mempelajari materi-materi yang telah disiapkan. Materi ini materi-materi dasar, ada di SMP, di SMA. Saya yakin kalian pasti bisa menguasainya dengan baik, mempelajarinya juga dengan baik. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksama linear. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.